Mulyono mengatakan bahwa IKN bukanlah proyek atau kemauan presiden sendiri, tetapi IKN adalah kemauan dan keputusan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan keputusan presiden saja. Ketika mendengar kalimat itu rasanya saya mau lempar kotoran ke yang punya congor tersebut. Tapi sebenarnya mulut dia memang sudah kotor. Jadi apapun kata-kata yang keluar dari moncongnya, tetaplah itu sebuah kebusukan. Tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Itulah penyakit kejiwaan yang sedang menjalar di pikiran Mulyono. Jika sebuah proyek itu berhasil, maka dia akan mengklaim itu sebagai prestasinya. Tapi jika tercium akan gagal dan mangkrak, maka dia tidak mau disalahkan, tapi orang lainlah yang disalahkan. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Yang selalu membuat pikiran orang waras menjadi bingung adalah dia selalu menutupi kelemahan dan ketidakmampuan dirinya dengan membagi jabatan untuk para penjilat yang berada di sekelilingnya. Jurus utamanya adalah bagi-bagi bansos agar dirinya tercitra seperti orang baik melalui narasi kebaikan. Padahal sejatinya bansos itu adalah pembodohan, sehingga otak rakyat jelata secara eksplisit menilai bahwa dia seorang pahlawan sejati. Ketahuilah wahai rakyat jelata, sebenarnya bansos itu murni bantuan dari negara, bukan dari presiden kalian. Bansos berasal dari hutang negara, dan hutang itu kalian sendirilah yang akan membayarnya. Sadarlah, sebenarnya otak kalian sudah dimanipulasi oleh si mulut kotor. Sebetulnya apa yang salah hingga si mulut kotor itu berucap bahwa IKN adalah keputusan seluruh rakyat? Atau memang ini sudah menjadi rencana dia bersama anggota DPR? Jika IKN mangkrak, maka dimainkanlah narasi bahwa IKN adalah keputusan rakyat. Yang perlu kita ingat bahwa semua orang di seluruh dunia pun sudah mengetahui bahwa anggota DPR RI di masa Mulyono tidak lebih hanya sekedar tukang stempel dan pemandu hore eksekutif. Mereka hanya ramai bersorak di komisi mereka masing-masing, tapi ketika di sidang paripurna, mereka terdiam bungkam, seperti seonggok mayat yang sama sekali tak berguna. Undang-undang tentang IKN mereka buat dengan super cepat dan dikebut hanya dalam 41 hari saja. Jelas sekali di sini terkesan ada proyek yang kejar tayang. Ratusan triliun anggaran APBN digelontorkan untuk memenuhi ambisi Mulyono. Tapi kini menjelang akhir jabatannya, target untuk pindah pun gagal untuk dipenuhi, karena memang IKN adalah proyek asal jadi. Mulyono mencari celah untuk melepas tanggung jawab, maka satu-satunya pihak yang bisa dikambing hitamkan adalah DPR melalui narasi dagelan bahwa IKN dibangun atas kehendak seluruh rakyat. IKN adalah bukti nyata bahwa Mulyono bukan bekerja untuk rakyat. Dia bekerja hanya untuk kepentingan kelompok oligarki. Di tengah lemahnya ekonomi dan kesusahan rakyat, Mulyono malah sibuk membangun istana. Begitulah karakter aslinya si Mulyono. Dia selalu saja mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahannya. Dia tidak pernah mau disalahkan dan gemar memutarbalikkan informasi. Dahlah, IKN itu adalah proyek gagal yang pasti akan mangkrak. Kemudian akan menjadi sebuah monumen dari kekonyolan dan kedunguan seorang presiden ambisius dan anggota DPR yang serakah.